Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk lahan asal glasial. Bentang alam glasial merupakan bentang alam yang dibentuk karena es yang mengalami akumulasi. Bentang alam ini banyak dijumpai pada daerah kutub, namun tidak jarang pula ditemui pada daerah lintang khatulistiwa dan lintang sedang, walaupun intensitasnya tidak sebanyak di daerah kutub. Di dalam bentang alam glasial pasti terdapat glaser atau sebuah bongkah es. Lapisan yang luas glaser tersendiri dapat terbentuk karena kompaksi dan rekristalisasi dan dapat berkembang di suatu tempat setelah mengalami beberapa periode tahun di mana es terakumulasi dan tidak melebur atau hilang. Berdasarkan letak, glaser terbentuk terbagi dua, yakni continental glacier di dataran yang luas dan Alpen glacier di pegunungan. Selain terdapat glacier, daerah glasial pasti mempunyai hewan atau fauna endemik yang terdapat di dalamnya, yaitu ciri khasnya adalah keanekaragaman masing-masing, seperti di setiap jenisnya ada penguin, beruang kutub, dan yang lain-lain. Faktor terjadinya lahan glasial adalah tingginya tingkat presipitasi atau tingginya hujan. Terus yang kedua adalah suhu lingkungan yang rendah. Hujan yang dimaksud tentunya bukan air biasa, tetapi adalah salju. Pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah yang besar, tingkat peleburan yang sangat rendah. Sifat khas gerakan glacier pada lahan glasial adalah pada tepi gerakan glacier lebih lambat daripada di tengah pada ujungnya. Lidah glacier ini lebih lambat daripada akarnya. Kita dapat menentukan bahwa glacier itu lambat laun menjadi pendek. Juga dapat ditemukan bahwa garis yang menunjukkan gerakan yang paling cepat letaknya tepat di tengah-tengah, tetapi di sini kita lihat gejala yang sama seperti pada garis arus sungai. Pembahasan bahwa definisi bentang alam glacier, bentuk lahan glacier adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es salju atau glacier glasial yang ditunjukkan pada daerah Antartika. Pada benua Antartika terdapat daerah kutub di sana yang menyimpan lebih dari 85% cadangan es di dunia. 10% berada di Greenland dan 5% sisanya tersebar di tempat yang lain. Faktor pendukung terjadinya lahan glasial adalah sebagai berikut. Tinggi tingkatnya presipitasi atau hujan, suhu lingkungan yang sangat rendah pada musim es terakumulasi dalam jumlah yang besar, tingkat peleburan yang rendah. Macam-macam bentuk lahan di bentang alam glasial. Berbicara mengenai bentang alam glasial pasti tidak akan lepas dari namanya glacier, suatu hamparan es yang luas terdapat di permukaan bumi. Glacier ini lebih banyak berbentuk dan banyak pula jenisnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah glacier pada es dan tubuh es terbentuk karena rekristalisasi dari salju dan lelehan air yang secara keseluruhan atau sebagai terletak dalam suatu lahan yang memberikan kenampakan tersendiri, yaitu suatu bentuk gerakan menurut Flynn pada tahun 1957. Ketika kita melihat ini adalah gambar ketika lateral moraines, terus ada residual moraines dan terminal moraines. Ini adalah gambar sungai yang membeku. Jadi ketika membawa material-material es, maka dia akan mencair di ujungnya yang akan sedikit-sedikit dan akan meleleh. Terminal moraine itu bagian yang paling luar, recessional moraine bagian yang kedua, sedangkan lateral moraine bagiannya dekat dengan meander. Selanjutnya adalah continental glacier or ice sheet. Ada crevasse, ada tunnel, ada delta, ice block. Ketika kita hilangkan esnya, maka bentuknya adalah seperti ini. Di situ ketika es mencair, maka akan terbentuk drumlin, ada ground moraine, esker, crater, recessional moraine, terminal moraine, and all lake shoreline. Jadi ketika musim-musim tertentu di daerah kutub utara maupun kutub selatan atau daerah yang beriklim dingin, dia akan mengalami pencairan es, dan pencairan es itu tentunya akan membuat morfologi dari bentuk lahan glasier atau ice sheet.
Tipe-tipe glacier yang pertama adalah valley glacial, jadi berbentuk seperti meander sungai, dibentuk lahan aluvial. Terus ada ice sheet, masa es yang tidak mengalir pada valley glacier tetapi menutupi daratan. Terus yang selanjutnya adalah ice cape yang lebih kecil, terdapat pada daerah seperti valley glacier di laut Arktik Kanada, Rusia, dan dataran Siberia. Selanjutnya adalah iceberg. Iceberg ini tentunya adalah merupakan ice sheet yang bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan sebagian besarnya tenggelam. Berdasarkan tempat terjadinya, ada Alpen Glacier. Alpen Glacier didapatkan pada daerah yang elevasi lebih dari 6.000 mdpl meter di atas permukaan air laut, dibatasi oleh lembah-lembah yang curam di pegunungan. Alpen kontinental terdapat di hamparan yang luas serta memiliki bukit es kontinental, permukaan seperti zirah dan agak meninggi. Sebagian tengahnya glacier ini sangat tebal dengan ketebalan mencapai 3.000 meter. Skandinavia Glacier terdapat di negara-negara Skandinavia, daratan yang hampir rata yang terangkat terpotong-potong oleh fjord. Permukaan bumi di sini dengan demikian rupanya lain sekali dengan relief-relief yang ada di pegunungan Alpen. Piedmont Glacier, glacier yang didapatkan pada alur-alur valley glacier yang berakhir pada daratan rendah. Contohnya adalah di Alaska. Till adalah batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan mengisi glacier, berasal dari ice sheet membawa fragmen batuan yang terkikis. Ini adalah bentuk lahan endapan dari glacier. Selanjutnya adalah erratic, es yang berukuran jumbo yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. Yang ketiga adalah moraine. Moraine merupakan til yang membawa jauh glasier dan tertinggal dan mengendap serta glasiernya menyusut. Drumlin, endapan yang mempunyai bentuk topografi yang kecil, merupakan oval hill, sumbu memanjang. Drumlin biasanya sejajar dengan arah gerakan es. Outwest, dataran dengan slope rendah hasil pengendapan sungai, pencairan es terletak di depan tubuh glacier. Came adalah bukit-bukit kecil hasil pengendapan dari cairan es. Ini adalah salah satu video pengambilan gambar foto citra satelit, yaitu dengan kondisi glacier di puncak yang diambil dari citra Landsat. Foto ini di ujung kiri merupakan kondisi di tahun 1990 yang memperlihatkan 5 glacier. Seiring foto yang berderet di kanan, jumlah ini makin menyusut hingga di ujung kanan pada tahun 2010 hanya 3 glacier dengan kondisi mengenaskan yang tersisa karena pengaruh global warming atau pemanasan global. Hasil citra Ikonos ini menunjukkan bukti lain menyusutnya es di permukaan mencapai 90%. Para ahli memperkirakan umur salju abadi di puncak Karsten tidak akan lama lagi karena banyaknya proses global warming yang mengikis di daerah es. Ahli iklim dan laut Indonesia Dwi Susanto mengatakan jika umur glacier di Puncak Jaya akan bertahan 20-30 tahun lagi. Pencairan itu katanya disebabkan oleh perubahan cuaca yang begitu ekstrim dalam kurun waktu yang lumayan cepat. Permasalahan yang timbul adalah pencairan es di kutub dan efek bagi kehidupan manusia. Efek yang sudah dan diprediksi terjadi adalah lapisan es yang terus menipis. 3 dekade terakhir, lapisan es di lautan sekitar kutub menyusut sekitar 990.000 km persegi. Dan itu akan menyusut akan sangat berbahaya sekali ketika daerah-daerah seperti di Indonesia, yaitu daerah kepulauan, daerah kota-kota besar yang berdekatan dengan laut tentunya akan mengalami drop atau kenaikan tinggi muka air laut serta banjir. Dan dampak yang selanjutnya adalah pemanasan global warming serta hancurnya ekosistem.
Ekosistem yang paling berbahaya tentunya yang akan hancur adalah ikan, plankton, terumbu karang, anjing laut, beruang es. Itu adalah merupakan wujud real yang akan hancur karena kenaikan tinggi muka air laut. Mencairnya gletser di kutub di pegunungan, akibat yang diterima adalah gletser mencair membuat permukaan air laut meninggi dan kandungan karbon akan meningkat. Saat gletser mencair, jumlah karbon organik yang akan terhempas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjaga untuk lahan glasiar atau es yang ada di dunia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.